bareng kita Mernight dengan gue Willow dan partner gue Sine. Yes, hari ini nih untuk pertama kalinya kita doing this separately karena Ya, satu dan dua lain hal ya. Jadi ya, so if it sounds different to you, you may know the reason is sebenarnya. Gue juga karena tadi kita awal, COVID juga. iya karena makin parah sih di Ya, daerah kita. Jadi kalau kalau terdengar aneh tuh sorry banget ya karena kita juga pas awal-awal mau ngetek ini episode ini juga rada agak awkward gitu. ya. Jadi ini kita rekam lewat video call. I mean voice call ya. Yes. Nah, balik lagi di topik utama kita nih ya. Nah, ini nih topik kali ini tuh lumayan berat sih buat gue nih. Karena topik ini nih tentang insecurities. Ya, insecurities. Ya, kalau dalam arti insecure itu tuh menggambarkan perasaan tidak nyaman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu hingga tidak percaya diri. Oke. Menurut Google. Iya. Jadi menurut lu sendiri insecure itu gimana ya nih? I mean kayak lu punya insecure gak sih? Insecurity itu? Tentu ada ya. Semua orang pasti punya. Iya. Kalau gue sendiri, dari mana ya mulainya? Coba pikir-pikir Oke, dulu. jadi insecurity banyak hal ya, dari secara physically, secara mental, kepercayaan diri gitu dan lain-lain. Oke, gue bakal ceritain masa lalu gue ya. Iya. Jadi pas SD ya, yang gue ingat itu pas SD. Gue inget Udah banget. lama banget ya Iya, itu. iya, gue inget banget. Ada satu anak cowok ini, he seems to making fun of me a lot, because of my physically. Oke. Gue ingat itu 6 SD atau 4 SD, aku lupa sih. Kayaknya 6 SD ya, atau 5 Iya. SD. Jadi dia sering making fun of me because of I have a big nose. Oh, really? Yeah. I don't know, he just teasing me or not. Tapi gue rasa dia nggak, kind of, I don't know, I don't want to say it. Maybe it's not bullying. It just, we are just kids. Fooling around. You know, Yeah, I know. ya dulu kita masih anak-anak, jadi gue ngerti sih. But sometimes sebenarnya tuh kita feeling insecurity tuh mulai dari anak kecil sih. Maksudnya lu juga gimana ya? Lu juga inget gak sih? Lu juga inget kejadian waktu SD kelas 6 gitu. Ya. Jadi tuh kayak it's not about fooling around, but because Experience we were from people. still kids, so Yeah, I think it's okay. It's okay. We're just still a kid. yeah. Ya, jadi dari situ gue ngerasa, maybe I'm ugly, I'm not attractive, or I don't know. Padahal cuma satu orang loh yang kayak gitu. Tapi satu orang itu membuat gue jadi insecure, dengan Sampai sekarang. not really. I'm not finished yet. Okay. Okay, I'm sorry. Okay, let's go on. Jadi gue, ya you know me, gue orangnya nggak gitu peduli, jadi gue ignore it. And then
it doesn't mean I hate myself or else. Gue ngerasa biasa aja sih sebenarnya pas itu. Tapi gue sedikit ada sisi yang sedikit aware. Jadi kekurangan gue di physically itu my face like this. Oke. Tapi seiring waktu gue nggak peduli gitu. Aha. I don't know. Mungkin karena gue, how can I say it? Jadi gue tuh lebih sering lihat kultur luar ya dibanding lokal. Oke. Jadi di luar tuh banyak juga kasus-kasus yang kayak gini juga. Atau di Kayak luar lebih parah kayak kali ya. ya mengenai ras atau Physically, ya. karena you have a different skin color or something like that. Dan gue ngerasa kayaknya semua orang bakalan kayak gitu deh. Ya, benar. I'm sorry if I feel so lost today. It's okay. I don't know how to say. I don't know how to talk right now. Just relax a little Okay. bit. And then Tapi ya hal semacam ini nih, sorry ya nih, hal yep. semacam ini nih rada membekas sih. Tapi ya kalau lu kan kayak part di diri lu yang masih kecil itu di hidung lu kan. Kalau gue some friends sih atau sepupu-sepupu gue tuh kayak apa ya, bukan ngatain sih sebenarnya, kayak rada kayak kayak fooling around sama, tapi ini nih terhadap rambut gue gitu. I see. Jadi iya, rambut gue tuh waktu dulu kecil tuh, waktu SD kelas 1 sampai kelas 3 tuh rambut gue tuh lurus, kayak apa sih, bob gitu, kayak apa sih, dulunya tuh ada sinetron luar itu tuh kayak julukin tante rambut palsu gitu. Jadi gue I see. dibilang tuh tante rambut palsu kayak gitu-gitu. And then entah kenapa rambut gue tuh berubah jadi keriting di kelas 4 sampai sekarang gitu. Rambut gue. And then gimana ya, pas SD emang nggak ada yang ngatain gue di rambut gue sih, tapi gimana ya, it looks different gitu loh, karena pas gue SMP tuh gue lurusin rambut gue gitu. And then kayak orang-orang tuh kayak look at me like some goodness coming to, ya kayak gitulah. Tapi ya kalau emang sih kalau ngomongin tentang appearance tuh emang ngaruh banget gitu. Yeah. And I understand it. Yeah. Society, you know. No lah. Terus sebenarnya gue nggak terlalu mikirin ya physically. Lebih banyaknya sih insecure di secara personality. Confidence. Jadi gue dulu orangnya nggak tahu pemalu atau pendiam ya. Ya both sih. Ya. Gue sama sekali nggak bisa interaksi sama orang-orang dari SD sampai SMP gitu ya. Kayaknya mungkin dari experience di childhood atau nggak tahu ya, gue agak lupa sih. Mungkin you know, being a kid fooling around. Ya mungkin gue nggak inget sih, tapi kayaknya pernah kejadian sama orang-orang terdekat. Enggak,
orang-orang teman kelas mungkin pas SD, dan itu mempengaruhi gue untuk berinteraksi dengan orang-orang Interaksi. gitu. Mhm. Kayak dikata-katain atau oh you looks lame, or when you was a kid, words from other is mean to you. Ya, Yeah. ya. But it doesn't matter right now. That beside the point. Yeah, right now. Ya. Mungkin dari situ jadi gue kalau ngobrol sama cowok itu kayak takut gitu pas masih SD atau SMP ya, around SD sampai SMP gitu. Jadi gue lebih Tapi padahal lu punya koko gitu loh. yeah, well, it's different. Siblings and other people is different. It's not about gender, I guess. About stranger. Ya, dan jadi gue selalu nggak pernah approach orang duluan. Pasti orang-orang duluan yang approach gue. Jadi siapa yang duluan yang datang ke gue, oh ya udah itu yang gue jadiin temen gitu. Temen. Dulu ya. Ya. Karena gue Kayak ya kayak tolong adopsi gue kayak gitu. ya karena ya nggak percaya diri untuk ngomong duluan, atau nggak pede, malu, atau mungkin ada pemikiran kayak oh maybe they didn't like me, or I'm not cool or anything like that. Terus ya nah dan gara-gara itu gue jadi sedikit grumpy ya pas itu. Jadi kalau ada orang yang mau deketin gue menjauh. Jadi, karena gimana ya? Gak nyaman gitu. Ya kali. nggak nyaman gara-gara masa lalu yang terjadi mungkin. Soalnya di sini juga bilang kalau ini tanda-tanda kamu insecure ya. Pertamanya kamu tidak ingin keluar dari zona nyaman kayak gitu. Pokoknya avoiding people lah. Iya. Ya itu sampai SMP sih ya. Pas SMA I feel better. A lot better. Not a lot, just better. Jadi jadi gue mulai bisa berinteraksi, dan I have you guys, you know? Yeah. Okay, I know. Jadi gue mulai banyak punya teman, terus jadi teman gue punya temen itu jadi temen gue juga. Jadi teman. Iya. Dan terus menerus kayak gitu terus. Dan dan itu memperluas lingkup pertemanan gue gitu. Iya sih, benar. Dan jadi sedikit demi sedikit gue mulai open with it, tapi tetap ada sisi yang I cannot approach someone first. Sometimes I just sit alone at classroom when it's a break time. Gue sama juga sih. Waktu kuliah juga sama sih, gue juga. Oh, kuliah different. Oh, okay. You want me to jump up to college story? No. Up to you. Ya, pokoknya SMA tuh ya kayak gitu-gitu deh. And then this is the day. This is a big day di college. In college life, gua kena maybe 180 derajat ya berubah. Iya. Ya mungkin karena
lingkungan yang berubah ya, udah nggak di kampung halaman lagi kan, dan Iya, banyak orang-orang baru dari berbagai daerah juga daerah. ya. Heeh. Ya, dan itu gue benar-benar how can I say, I feel very grateful. I see. Kayak gue mulai bisa, malah hari pertama kuliah tuh like I'm asking myself like, who am I? Is this real me? And then gue selalu approach orang duluan pas itu. Bahkan teman-teman kuliah gue ada yang bilang, lu introvert, nggak percaya, lu pasti extrovert or something like that. Mungkin karena masih di awal-awal ya, masih excited, hal-hal Iya, baru, lingkungan baru. iya, Iya. banyak hal baru ya, jadi mencoba-coba. Jadi yes. Ya, terus tapi lama kelamaan mulai get used with it, mulai ngerti ya kayaknya, mulai paham sama lingkungannya kayak gimana, and sama perspektif orang-orang dari lingkup yang berbeda. And then here I am. Gitu. Tapi tuh emang ngaruh banget sih kalau kita di lingkungan yang berbeda ya. Gue juga tuh ngerasa gue juga bukan berubah sih, lebih ke arah yang positif ya berubahnya ya. I feel you. Kalau Ya, dibandingkan, gue ngerasa sih lo lebih Iya. punya determined sekarang dibanding dulu. Oh, I see. Oke, baiklah. Tapi ya, gue juga mau ngomongin kan, pertama tadi gue bilang tanda-tanda kamu insecure tuh, pertama tidak ingin keluar dari zona nyaman. Terus kedua tuh gemar membandingkan diri sendiri dengan orang lain. I don't feel like that anymore. Ya, anymore. Maksudnya gue emang kalau pas SMA mungkin Pas ya, SMA pas iya, SMA pasti. tuh pasti kayak gitu. Pemikiran ya teenager tuh ya kayak gitu lah ya, Yeah, it's masih complicated. immature, kayak gitu. Yeah. Dan ketiga tuh memandang rendah dirinya sendiri. Itu masih sampai sekarang. Itu masih ya sama-sama. Ya. Ya, kayak memandang diri kayak gimana ya? Kayak ini nih kayak 12 sama humble sih menurut gue. Iya. Jadi gue juga bingung, kayak gue tuh kayak humble tapi sering jadi tapi tuh kayak Merendahkan diri. Resultnya tuh memandang dirinya rendah gitu loh. Iya. Kalau itu sih sampai sekarang juga masih. Iya, masih sih. Kita mengakui itu ya. Oh iya. Tapi kalau membandingkan Terus orang sih enggak ya. Karena I feel like, iya. I love myself right now. Even if Ya, maksudnya I don't feel better. kayak kalau membandingkan dengan diri orang sih emang enggak, tapi gimana ya ngomongnya itu, kayak ya udah, ini decision kita yang kita ambil ya, konsekuensi yang kita punya ya ini gitu loh. Jadi jangan pernah It's my melihat, journey gitu. iya, my Ya own udah, journey gitu. jadi ya udah gitu. Gue sih sekarang mikirnya gitu sih. Yeah. Terus keempat tuh harus mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Kalau itu sih menurut gue nggak harus, tapi kalau iya, I'm happy with it. Ya, bagus. Iya. Who doesn't gue like juga compliment? sih. Iya. Ya tapi itu sometimes kalau gue dapet komplimen tuh gue juga sering bingung, ini gue balas komplimennya atau enggak ya, Iya, atau gimana bener ya, banget. kayak Itu gitu. baru aja terjadi 2 hari yang lalu. Apa tuh? I don't want to say the context. Oh, ya udah deh. Baiklah.
Jadi ya emang sih gitu lah ya manusia. Anything else? Terus Eh? yang terakhir tuh menghindari interaksi dengan lingkungan sekitar yang lo kayak bilang tadi ya. Ya, ya menghindari orang-orang yang nggak kenal atau lingkungan yang Eh, nggak nyaman gitu ya. Sekarang berarti masih. Kalau itu sih udah enggak sih ya. Lebih ke adaptasi sih. Kayak kalau lagi di tempat yang gua ngerasa nggak nyaman, oh oke, I have to adapt with this place. Kayak oh gue bisa kok handle ini gitu, biarpun gua nggak nyaman. Kalau sekarang ya. Ini lebih ke responsibility nggak sih? Ya, ya mungkin kayak mulai bisa menghandlenya. Soalnya udah nggak, kayak, I mean itu nggak terjadi sekali dua kali. Kita udah ngalamin itu banyak di masa lalu. Jadi Banyak. udah banyak. Jadi sekarang sih udah biasa gitu loh. Oke, oke. Iya sih. Tapi menghindari interaksi ya. Tapi gimana ya kalau itu tergantung sih. Misalkan gue diundang nih ke misalkan ke stranger kayak gitu. Misalkan ke party yang yang gue nggak kenal gitu, atau mungkin yang gue males ngomong sama dia gitu. Gue emang hindari sih itu terjadi Ya, ya, kalau gue oke. gitu sih. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang insecurity ya, insecurity juga kayak gimana ya? Kan minggu kemarin kita udah ngomongin tentang sosmed. Sosmed insecurity ini juga bertambah besar gitu loh di sosmed. Ya bener banget. Iya nggak Kalau sih? kalau gua ya, insecurity di sosmed itu, em, ya pasti lu ngepost foto yang the best of you ya Iya di benar. sosmed pasti kan. Nah, and mine too. Nah, Ya, me too. dan kalau gua itu kalau ngepost muka gua itu selalu yang dari angle yang jauh, Samping. atau Aha. di blurry, Aha. atau tapi kalau foto sih it's fine ya, karena foto menurut gue beda angle, beda lighting itu bisa bikin lu cakep. Tapi Iya kecuali benar-benar. video, sometimes video it's too real if you use a high quality camera. Aha. Ya. And, ya jadi ya pasti orang ngeliatnya oh di sosmed lu kayak gini, tapi aslinya kayak gini, beda gitu. Kayak gimana ya, kayak mengecewakan orang-orang gitu nggak ngerasanya? Kalau itu sih enggak ya. Kalau sekarang gue nggak ngerasain kayak gitu karena well that's me. I make it and it's mine. It's me. Kalau gue ngerasa di ini sih di Instagram, terutama di Insta Story. Gue kayak gimana ya, kalau gue kemarin-kemarin kayak tahun ini tuh sering ngepost di close friend kayak gitu-gitu. Terus kayak awal-awal tahun dari 2020 tuh gue sering ngeliat gitu orang-orang, mana sih orang-orang yang ngeliat instastory gue, mana sih kayak gini-gini kayak gini loh, kayak gitu. Kayak gue sering ngeliat orang-orang, oh ini dia ngeliat instastory gue nih kayak gitu. Dan 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 gimana ya, gue ngerasa tuh kayak rada nggak nyaman. Maksudnya kayak gue berpikir juga, ini kok misalkan ada satu orang yang nggak ngeliat instastory gue, tapi dulunya tuh sering ngeliat instastory gue tuh, kayak gue mikir, nah kenapa nih orang nggak ngeliat instastory gue kayak gitu loh. Oh. Kayak terus misalkan gue upload instastory dua nih, terus misalkan di postan pertamanya tuh kayak 200 yang ngeliat, terus tiba-tiba jadi 180 gitu misalkan.
Terus gue mikir, ini 20 orang nggak ngeliat selanjutnya ya, kayak gitu loh. Mikirin Kenapa sih kayak gitu, mikirin banget ya mikirin kayak gitu. untuk hal-hal Iya yang seperti itu. dulunya, Oke. iya dulunya, tapi Mm-mm. dulunya. Dan kayak udah pertengahan tahun kayak gitu tuh kayak udah nggak lagi gitu, kayak gue nggak buka lagi untuk ngeliat satu-satu orang kayak gitu yang ngeliat kayak gitu. Maksudnya kayak beban pikiran gitu loh jadinya. Ya sebenarnya Instagram tuh memang sih bikin kita mikir audiens audiens kita, kayak oh jumlah followers kita, jumlah viewers, jumlah Jumlah likes dan likes, komen. ya Nah itu pengaruh banget sih kalau Instagram. pengaruh banget sih, Ya makanya pengaruh banget sih, gila. iya, makanya Instagram tuh sekarang lebih ke influencer banget ya pemakaiannya. Nah dan gue sih dari pertama kali pakai Instagram sampai sekarang nggak mikirin ke hal yang seperti itu sih. Soalnya gue pakai Instagram pas masih awal-awal banget. Instagram tuh masih casual banget, nggak yang kayak sekarang. Jadi gue masih Iya. masih menggunakan itu kayak dulu casual. Tapi memang karena yang gue bilang sekarang tuh audiens pengaruh banget. Gue juga sempat mikir itu, makanya gue jarang-jarang aktif di main account gue, lebih ke second account kan, kayak Second ya account, kita udah bahas di last last episode. episode ya. Makanya mungkin kegunaan Instagram lebih ke personal aja sih, kayak momen-momen jalan-jalan or aesthetic aesthetic picture or video. For me like that. Iya. Sih, Ya emang. kecuali Twitter ya. Kayaknya Kecuali gue udah beda bahas sih, ini. beda sih. Gue Twitter sangat confident sekali. Di Twitter gue post 2 selfie gue di Twitter. And I feel I don't a feel lot safer. I feel safer, and there's one or two persons like my pics, and I feel it's okay. Well, it's someone I know, and it's okay. Okay. I see. Yeah. Sebenarnya sebagai perempuan ya, insecure terhadap appearance itu pasti ada sebagai perempuan. Pasti ada. Terutama untuk publish ke internet atau sosial media ya. Pasti lu Apalagi ya. ngaruh juga, maksudnya kayak society juga membuat hal itu gitu loh, ngerti nggak? Iya, tapi gue sih nggak mikirin ya hal itu. Right Okay. now, gue ngerasa semua orang cantik. There's no ugly people. Jadi gue nggak cuman cewek aja, cowok juga nggak ada yang jelek. You know, personality is hot. Okay. And then Iya sih, apalagi orang kayak gimana ya, kalau belakangan ini tuh gue ngeliat kalau orang pinter tuh wow, ya seksi gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gitu. iya, sebenarnya physically nggak gitu matter banget sih. Tapi ya actually ya iya pasti ada. Iya, Cuman personality is number one. maksudnya kalau appearance tuh lebih ke apa sih, relatif lah ya, Iya, ke orang-orang, iya ngerti nggak? benar. Iya, gitu, semuanya relatif Iya. sih semuanya. Gue kalau mau foto juga pasti harus make up dulu, harus cakep-cakep dulu. I think semua orang ngelakuin itu. Siapa sih yang nggak mau yang foto asal-asalan? Terus di post Iya. nggak lah ya, Kecuali kayak gitu. dia memang, you know, ada orang yang asal-asalan tapi udah cakep gitu, model or ya. Okay, I see. Or artist, Lot different, celebrity level. or ya gitulah. Terus
gimana ya, ya gitu sih ya. Ngomong apa lagi ya, apalagi Oh, gue what tuh else? And you read you kalau read an article masalah, right now, right? ya I read tapi gue mau ngomongin masalah yang lain nih. Okay. Kayak society di Indonesia tuh ya kayak gimana ya, ngaruh banget, bukan ngaruh Oh, banget ya, iya benar. kayak Di lebih, Indonesia sama di misalkan luar beda ya. beda. Mm-mm. Kalau kalau lu lihat misalkan lotion kayak gitu ya jual kayak gitu, lotion pasti kayak plus whitening kayak gitu. Mm-mm. Jadi itu kayak seakan-akan orang tuh mencari orang yang putih kayak gitu Beauty loh. standarnya yang kayak gitu. Ya Beauty sebenarnya gue standarnya yang, mempelajari hal ini di major gue, advertising oh, dan segala macam. Jadi memang pengaruh iklan itu sama cara cara society berpikir pikir. ya. Kayak Oke, yang lu oke. sebut lotion itu whiteningnya ya. Jadi Terus kalau merubah beauty standard gimana? kita, ya kan? Iya, jadi kayak seakan-akan itu tuh udah, oh itu tuh yang baik kayak gitu loh. Mm-mm. Dan ya apa lagi ya? Kalau yang beauty standard tuh Yeah, it's always white, long hair, and ya terus straight hair kayak gitu. tinggi, Iya, kayak gitulah. harus kurus, ya. Karena Pasti. gue sekarang sih ngelihatnya ya, gue nggak peduli lihat orang kurus, gemuk. I think, every body shape is beautiful. I see. Ya, kalau ngomongin beauty sih, Nggak habis-habis ya, sih. terutama untuk female. Iya, benar. Kayak gitulah. Ya, Tapi ya balik lagi, kalau kalau tadi kita ngomong tanda-tandanya, kita juga pasti ngomong gimana sih cara agar tidak insecure kayak gitu. I see. Pertamanya tuh fokus dalam menjadi dan mencintai diri sendiri gitu. Love yourself kayak gitu biasa. Yeah, I'm already did it. Ya harus lah kayak gitu. Maksudnya siapa sih yang, maksudnya gimana ya ngomongnya, bentar. Siapa sih yang akan mencintai kita kalau nggak kita sendiri kayak gitu. Iya. Kalau misalkan Gue Hah? lu pertaruhkan model cantik nih buat ganti tubuh sama gua nggak mau. Yeah. Karena gue udah Yes. I love myself like this right now. I don't want to change it. Ya, ya. You know? Ya, makanya kayak Ya, jadi kayak kayak yang gue bilang yang pas gue masih kecil, I have a big nose. I don't think so. Right now, big nose is hot. Oke. Gue setuju karena gue juga, I think I have a big nose too. Iya, karena beauty standard kan ada juga yang you should have a pointed nose, Nose, But- ya. or Yang lancip kayak gitu. or you should have a big eyes, or a big lips, anything Yeah, else, yeah. anything else. Yeah, but that beside the point. Kayak gitu. Gue juga kayak gimana ya, gue juga sering gitu loh tidak cermin, terus gue sering juga ngomong sama diri gue sendiri, oh gue itu cantik loh, gue cantik kayak gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Kayak ada satisfyingnya sendiri kayak gitu. Iya, sometimes tuh sekarang kalau ngaca tuh memang, I look good. Iya, gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang Iya, salah tentang iya, hal itu benar. gitu. And then Terus kedua tuh jangan bandingin dirimu dengan orang lain kayak gitu. Okay. Ya yang sama lah ya, tentang kayak kita ngomongin tadi. Terus ketiga, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif. Ini ngaruh banget sih. Yeah. I'll give you compliment every day. No need.
gue ya terserah lu sih ya kayak gitu. Tapi itu gimana ya, kalau Sebenarnya ya kalau menurut gue orang-orang yang menurut gue toxic tuh ya udah potong aja gitu loh. Ngapain lu memelihara orang yang seperti itu di dalam kehidupan lu, ya gak guna gak sih? well ya, but kalau di pemikiran gue, orang-orang kayak gitu mungkin dia mengalami sesuatu juga gitu loh. Iya. Well, I just see it with their perspective. Mungkin mereka juga mengalami hal-hal yang buruk di kehidupan dia, jadi mereka terpengaruh juga, dan Dan hasilnya need support so. ya, dan hasilnya jadi toxic atau apalah. Tapi kalaupun ada di sekitar kita, oh ya udah, let them be gitu lah ya. ya ya. Tapi mungkin ya boleh, tapi tuh mungkin lebih dikurangin gitu, atau ya balik lagi Avoid it. fokus dalam diri sendiri gitu loh. Jadi tuh ya udah, orang-orang kayak gitu ya let them be, Ya, dan fokus ke diri lo sendiri ignore kayak aja. gitu. Ya. Iya benar. Terus lagi keempat, temukan kelebihan dan keunikan dirimu kayak gitu. Semua orang tuh unik, ya nggak sih? Ya. Menurut gue punya kulit yang agak gelap juga cantik gitu loh, ngerti nggak sih? Mhm. Kulitnya tuh eksotis kayak gitu. Yep, every physically is beautiful and hot. Benar. Kayak gitu. Yeah. Dan yang terakhir tuh selalu bersyukur sih apa yang kalian dapatin. Because we only live once. Ya YOLO aja. Itu sih. Dan gimana ya, menurut gue seberapa berat seberapa berat hidup lu, ya itu diri lu yang menentukan gitu sih menurut gue. Kalau lu nggak mikirin hal itu, ya hidup lu bakal terasa ringan gitu lah, nggak sih? Iya. Karena yang bisa ngurus diri sendiri ya emang diri sendiri. Ya, what matters is you gitu. Kayak do a low self growth and heal yourself gitu. Kayak Bener it's fine if you're on your own. This was, yeah, you know, we human with all imperfection and all the flaws. That's okay. Bener, That's okay. bener In the end, you always be the one that can pick up yourself, no matter what. Jadi ya. bener gitu. Ada lagi tambahan nih? Oh, ngomong-ngomongin kelebihan kekurangan. Ya, Kalau di lu apa? kelebihan kekurangan gue. Iya. Gimana tiba dia si sini nanyain tiba-tiba, terus gue bingung. Soalnya tadi kita ngomongin kekurangan dan kelebihan soalnya. Gimana ya? Gue melihat diri gue. Apa dulu? Gimana Kelebihan ya? dulu atau kekurangan dulu nih? Kelebihan dulu sih. Okay. What do you see Gue on melihat yourself? diri gue, entah kenapa gue ngelihat diri gue tuh unik. Entah kenapa uniknya tuh kayak cara pikirnya, tapi cara pikirnya ke diri gue sendiri gitu loh, atau gue bisa ngomong itu ke orang-orang terdekat doang kayak gitu. Mungkin orang-orang yang kayak baru pertama kenal gue tuh, oh gue tuh pendiam kayak gitu, gue tuh sombong orangnya, gue ngomongnya ya gue timid lah orangnya gitu. Yeah. Tapi sebenarnya kalau di mengenal lebih jauh tuh gue nggak kayak gitu. Gue tuh orangnya yang kayak kadang heboh, kadang bobrok, tapi yang kadang doang kayak gitu. Dan menurut gue itu hal yang positif gitu, bukan hal yang negatif. Okay.
Terus kelebihan gue juga apa lagi ya? Terus gue nggak tahu apa lagi. Kelebihan gue masa kelebihan gue suka tidur. Nggak deh, nggak canda. Apa lagi ya? Gue mungkin kelebihan gue kalau secara mental, gue bisa ngelihat situasi kayak gitu mungkin ya, mungkin gue nggak tahu, tapi gue menilai diri gue kayak gitu. Kayak gitu, mungkin banyak lagi tapi gue lupa atau gue nggak kepikiran. Terus kekurangan gue mungkin gue terlihat rebel kayak gitu loh, ngerti gak sih? I see. Gitu sih, mungkin mungkin itu mungkin itu aja yang gue pikirkan sekarang. Kayak gitu. Kalau lu balik lagi nih, kampus. Kalau kelebihannya, kalau secara mental sih mungkin gue oh my Apa? god, Terus jadi ngomong oh god, kan panik. panik. How can I say it? Mungkin I'm a good listener. Oke. Gua nggak memihak satu perspektif. Mungkin itu. Gua mencoba mengerti situasi di dua pihak, nggak cuma satu pihak gitu. Mungkin ya. Oh, kelebihan secara physically. You know, Mantap. I love my voice. I think I have a good voice. I can change the way I talk. Itu. You know, I itu. can be like a high pitch voice. I can be a lower voice. Makanya gue dulu pernah pengen jadi dubbing voice actor gitu ya. Karena I'm aware of it. Like, I think I have a good voice. Emang. Oh, really? Oh, thank you. Yeah. Yeah. I think that's it. Kekurangan. Kekurangan ya. Oke, kekurangan itu gua sering ragu untuk melakukan hal. Kayak ini bakalan, kayaknya gue terlalu mikirin orang-orang sih ya. Kayak ini bakalan orang-orang bakalan suka atau enggak, Suka nggak sih? Atau nanti kalau gue melakukan ini gue bakalan menyakiti orang-orang gitu atau apa gitu. Selalu ada pemikiran kayak gitu. Jadi kadang ragu-ragu. Tapi kadang gue juga bisa impulsif, kayak you know my personality, right? I can change my mind in a minute. Kayak kadang-kadang gue bisa ya udah gue lakuin aja gitu. agak ceroboh tapi kadang-kadang ragu-ragu juga gitu. Tapi itu tantangannya gitu loh. Gimana ya ngomongnya tuh, kayak gue suka aja kalau menjadi impulsif kayak gitu. Ya, sometimes kalau gue lagi impulsif itu gue aware kayak itu tuh impulsif, tapi kayak gue mau aja gitu ambil resikonya pas itu, nggak tahu kenapa. Mungkin lagi gimana ya, adrenalinnya lagi tertantang kali. Tapi sometimes maksudnya kalau impulsif juga kita menimbang juga nggak sih ini konsekuensinya apa ya, kayak gitu. Iya. Mas tetap menimbang kayak gitu, nggak sebelah mata juga. Itu sih. Yeah. Itu dong. That's it. Mungkin gue kekurangannya lagi ya. pendiam.
Itu bukan kekurangan. Kalau sama orang baru, Oh iya, dan itu. orang barunya itu tergantung. Kalau dia sepantaran atau temen gua punya temen, gua nggak bakalan jadi pendiam sih. Tapi kalau misalkan mungkin di lingkungan kerja ya, atau orang-orang yang lebih tua dari lu atau beda level atau apalah, Mm-mm. Kayak sungkan gitu nggak ya sih? sungkan, jadi nggak terlalu banyak Hmm. ngomong. Mm-mm. I don't think it's kekurangan. Ya, nggak apa-apa Ya lah, pokoknya, masukin aja. ya pokoknya itu aja sih yang gue pikirin so far. Yes, oke. Oke, itu aja nih berarti Iya. ya. Ya, Berarti oke. I think that's it. Sebelum kita menutup topik hari ini, mungkin ada satu kata, satu kalimat yang gue suka banget. Ini gue ketemu dari TikTok orang. Ini bilang kalau quotes, karena seseorang percaya terhadap dirinya sendiri, dia tidak mencoba meyakinkan orang lain. Jika seseorang merasa puas dengan dirinya sendiri, maka dia tidak membutuhkan persetujuan orang lain, dan karena seseorang menerima dirinya sendiri, seluruh dunia akan menerimanya. Gitu, end quote. Kayaknya gue pernah lihat itu deh. It's familiar to me. Bagus sih Yeah. quotesnya. Jadi Yeah. menurut gue apapun yang dikatakan orang lain, opini orang lain, semuanya itu tergantung terhadap diri lu sendiri, gimana lu menanggapinya. Benar. Itu end of this topic. Can I gue boleh You want to add it? Okay. ya lanjutin yang tadi. Sebenarnya itu bisa dibilang pendewasaan ya, Iya benar. karena semakin kalau lu mulai bisa ngertiin banyak perspektif, mulai mengambil semua yang lu lihat tuh di berbeda, kayak gimana ya, kayak ada Hal orang yang berbeda. iya, kayak ada orang yang kasih pemikiran yang negatif atau buruk ya. Nah tapi kita ambilnya nggak buruk gitu. Kita ambilnya dengan perspektif yang berbeda dan hasilnya nggak buruk. Itu Iya, bisa benar. dibilang maturity gitu. Ya, lambat laun tuh pasti akan mengalami hal itu sih. Iya, gue ngerasain itu sampai sekarang tuh kayaknya gue ngerasain itu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Kayak- Sedikit demi sedikit, iya, namun kayak- pasti kayak iya, gitu. kayak lu pasti ngerasain kan bedanya dari pas lu masih high school sampai sekarang. Ya, Gue ngerasain ngerasa banget sih. mulai lebih adem gak sih? Lebih adem. Makin kayak bukan adem ya. Apa ya? Kayak Kayak emang semakin lu mengenal dunia, semakin lu tahu, oh bukan dunia lu tuh bukan cuma satu kotak doang kayak gitu. ya, mungkin dari Dunia lu tuh experience juga ya. lebar. Karena jadi kita nggak surprise lagi ngelihatnya gitu. Bener. Ya, Gitu. ya mungkin gitu. Udah nih. Oke, yep. Gak ada tambahan nih. Yep, I think that's it. Thank Ya. you. Thank you. Guys. Pokoknya buat sesemua orang yang masih struggle with their securities, gue harap kalian bisa terus berjuang ya untuk menemukan kedamaian kayak gitu. Yep, that's it for today. Thank you for listening to our podcast. We appreciate it, guys. Yes. Yeah. Thanks a lot. See you next time. In the next. Yes. Bye-bye.